وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله خير الهدى هدى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, nikmat yang besar ketika kita bisa bertemu dan dipertemukan oleh Allah di rumah dari rumah-rumahnya Allah, dipertemukan di masjid yang tentu kalau kita mengatakan masjid, semua konotasinya baik. Tidak ada orang bertemu di masjid untuk hal yang tidak baik. Pasti semuanya baik. Maka orang yang datang di masjid, lambang dia mau baik. Karena kita sama-sama datang di rumah dari rumah-rumahnya Allah. Karena itu kita bersyukur kepada Allah ketika dipertemukan di masjid. Betapa banyak manusia bertemu di tempat yang keadaan lebih baik, lebih mewah, lebih bagus daripada masjid. Tapi belum tentu tujuannya, niatnya sebagus ketika dia bertemu di masjid. Dan orang mukmin walaupun tidak pernah bertemu, tidak punya kepentingan, tapi kadang dipertemukan oleh Allah untuk memenuhi panggilan Allah sehingga bertemu di masjid. Alhamdulillah. Yang kedua, bahwa salah satu karakter atau sifat yang menjadi ciri khas orang-orang terdahulu yang saleh, yang telah mendahului kita dalam kebaikan, adalah mereka selalu menginginkan yang terbaik untuk akhiratnya, untuk kembali ke rumahnya. Karena yang diberikan kepada kita tema hari ini yakni rumah, ya. Rumahku adalah surgaku. Jadi seorang muslim, orang-orang dahulu karakternya selalu mencari yang terbaik untuk kembali ke rumahnya. Bukankah nenek moyang kita Adam alaihi salatu wassalam dulu rumahnya adalah jannah, surga. Kemudian diuji oleh Allah, diturunkan ke dunia, kemudian diharuskan berjuang, dan nanti akan kembali
Kalau dia baik, perjuangannya berhasil, dia akan kembali ke rumahnya, yaitu di dalam surga. Ya, maka karakter orang-orang terdahulu yang soleh adalah selalu memikirkan rumahnya di surga. Karena itu sering mereka bertanya kepada Rasulullah SAW dalam banyak hadis, ayyul a'mali afdal? Amalan apa yang paling utama? Karena itu dalam Musnad Imam Ahmad rahmatullahi alaih ada sebuah kisah yang menarik. Ketika ada seorang yang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal?" Amalan apa yang paling utama? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-imanu bihi wat tasdiqu lahu wal jihadu fi sabilihi." Beriman kepadanya, membenarkan semua yang dia turunkan, dan berjihad di jalannya. Mirip dengan hadis yang lain. Ayyul a'mali afdal? Rasulullah SAW menjawab, al-imanu billah. Tapi dalam riwayat ini digandengkan iman kepada Allah, membenarkannya, kemudian dengan satu amalan, yaitu al-jihadu fi sabilihi, berjihad di jalannya. Maka sahabat tadi merasa apa yang dia tanyakan itu terlalu berat untuk diwujudkan. Karena berjihad gambarannya harus mengorbankan harta, meninggalkan tempat tinggal, meninggalkan perdagangan, meninggalkan anak istri, bahkan kadang mencapai puncaknya harus berkorban jiwa. Maka sahabat tadi bertanya lagi, ya Rasulullah, hal ba'da dzalik, apakah setelah itu ahwan min dzalik? Apakah ada yang dibawanya dari amalan tersebut? Ya, manusia kan suka selalu mencari yang ringan-ringan. Kalau merasa berat, tanya lagi yang dibawanya. Maka Rasulullah SAW menjawab, nah, ada yang dibawanya, tapi tetap di antara amalan-amalan yang paling afdal. Kata Rasulullah SAW, as-samahatu was-sabar. As-samahatu was-sabar. Kelapangan dada dan sabar. Jadi kalau tidak mampu berjihad, lapangkanlah, luaskanlah dadamu dan bersabar. Ya, kelapangan dada itu juga perkara yang berat. Kalau orang yang lapang dadanya, maka mudah menerima cobaan. Kalau ada orang yang mencaci maki, ada orang yang mengejek,
ada orang yang memfitnah, ya lapangkan dadamu. Kehilangan harta, kehilangan anak, kehilangan jabatan. Kalau orang sekarang misalnya kalah pilkada, misalnya, lapangkan dadamu, terima dengan sepenuh hati, tidak usah menuntut ke sana kemari. Maka ini kelihatannya mudah tapi masih berat juga. Maka sahabat tadi bertanya lagi, ya Rasulullah, hal ahwana min dzalik? Apakah ada lagi yang dibawanya lagi? Maka Nabi SAW menjawab, iya, ada di bawahnya. Kata Rasulullah SAW, Allah tattahimahu. Janganlah engkau menuduh Allah. Janganlah engkau berprasangka buruk kepada Allah. Ini 3 amalan yang Rasulullah SAW tunjukkan. Dari yang paling afdal, turun lagi di bawahnya, kemudian turun lagi di bawahnya. Setelah itu tidak bertanya lagi sahabat. Jadi orang dahulu selalu bertanya yang lebih afdal. Kalau mampu dikerjakan, dikerjakan. Kalau tidak, dia cari yang lebih afdal yang lain, yang mampu dia kerjakan. Kalau tidak, dia cari yang lebih afdal lagi dari yang lain yang mampu dia kerjakan. Dan ini semuanya berkaitan dengan urusan akhiratnya. Jadi karakter orang dahulu selalu mencari yang terbaik untuk akhiratnya. Kalau kita sekarang, karakter kebanyakan manusia sekarang selalu mencari yang terbaik untuk dunianya. Karena itu Abdullah bin Aun rahimahullah mengatakan orang-orang dahulu yang saleh, ya, beramal untuk akhiratnya, dan setelah beramal untuk akhiratnya dia menyisakan untuk dunianya. Sekarang manusia terbalik, beramal untuk dunianya, sisanya untuk akhiratnya. Ya. Jadi kalau manusia dahulu beramal, kalau dia belajar, waktunya belajar. Sisa dari waktunya belajar dipakai untuk urusan dunianya. Kalau dia berinfak, hartanya yang terbaik untuk akhiratnya, sisanya untuk dunianya. Kalau dahulu mengejar kekuasaan, seluruh kekuasaan itu untuk akhiratnya, sisanya untuk dunianya. Berbanding terbalik dengan kita sekarang. Kalau kita belajar, waktu sisa kita dipakai untuk belajar. Kapan taklim? Nanti kalau saya libur. Bukan berarti disuruh libur terus. Tidak, tapi pemahamannya begitu. Kapan kamu mau belajar? Nanti kalau libur. Sehingga kalaupun libur,
ada lagi kegiatannya, nanti libur berikutnya. Karena selalu mendahulukan urusan dunianya, nanti sisanya untuk akhiratnya. Sama nanti kalau kita berbicara tentang rumah, rumah adalah surga. Orang dahulu menjadikan rumahnya untuk meraih surganya. Maka seluruh kemampuannya dia pakai di rumah tersebut untuk akhiratnya. Kalau sekarang kan kita balik, seluruh kemampuan kita semuanya kita perbaiki rumah kita untuk dunia kita, sisanya baru untuk akhirat kita. Nah, sekarang kalau kita lihat sini banyak anak muda. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis Ibnu Abbas dan juga disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud bahwa ada hadis yang masyhur. Rasulullah SAW mengatakan, "Iktanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkan 5 keadaan sebelum datangnya 5 keadaan. Jadi bahasa Nabi mengatakan iktanim. Kalau kita belajar fikih, kalau peperangan melawan orang-orang kafir, cuma 2 kemungkinan. Yang pertama, menang dan mendapatkan ghanimah. Yang kedua, syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika menang ada namanya ghanimah. Jadi Nabi memanfaatkan 5 keadaan ini dengan bahasa ghanimah. Jadi kalau menang terhadap orang kafir itu anak-anaknya, istrinya, harta bendanya itu menjadi ghanimah. Dan kata para ulama, ghanimah itu adalah harta yang terbaik, harta yang paling bersih, harta yang paling mulia, karena diperoleh dari jalan yang paling mulia, jihad fisabilillah. Karena itu kenapa Nabi diberikan bagian yang paling banyak dari ghanimah. Ya, kalau mau pelajari dalam surat Al-Anfal, 1/5 bagian itu untuk Nabi. Karena itu adalah harta yang paling baik, tidak ada syubhatnya. Beda kalau kita berdagang, beda kalau kita bekerja pegawai negeri atau swasta, atau apapun pekerjaan yang lain, pasti tidak bersih. Misalnya kita pegawai kadang terlambat, tapi gaji kita penuh, itu kan sebenarnya tidak bersih. Nah, ya, kalau kita berdagang, kadang yang membeli harta kita uangnya tidak bersih, atau kadang timbangan kita tidak pas, ukuran kita tidak pas, janji kita kadang tidak tepati penuh, tidak bersih. Ya. Tapi ghanimah adalah harta yang paling suci dan bersih. Alhasil syahidnya di sini Nabi membahasakan dengan ghanimah. Jadi ambillah ghanimah, ambillah yang terbaik, yang paling bagus, yang paling mulia. 5 keadaan sebelum datangnya 5 keadaan.
Tapi kita tidak bahas panjang lebar hal tersebut. Cuma karena saya lihat di sini banyak anak muda. Salah satunya di antara 5 ghanimah itu Nabi mengatakan syababuka qabla haramik. Usia mudamu sebelum haram. Sebelum usia tua. Haram itu artinya sudah mulai pikun, pelupa. Jadi masa muda itu ghanimah. Masa keemasan. Masa yang paling bagus dalam kehidupan seseorang. Karena itu semua orang menyesal kalau sudah tua. Yang disesali masa mudanya. Tidak ada yang menyesali masa bayinya atau masa tuanya. Tapi yang disesali adalah masa mudanya. Karena itu hati-hati anak muda. Manfaatkan betul masa mudanya. Karena masa muda dalam kehidupan seorang muslim itu adalah masa yang paling panjang, tetapi paling cepat berlalu. Paling panjang, tapi paling cepat berlalu. Kalau masa kecil sedikit dan orang tidak ingat apa yang terjadi. Ya kan? Kita tidak tahu waktu kita menyusui, waktu kita main-main, jungkir balik. Tidak. Tapi yang membekas karena orang sudah mulai balik atau sebelum balik sedikit tidak akan hilang masa muda kita. Ya. Adapun masa tua tinggal menikmati apa yang kita lakukan ketika kita masih muda. Karena itu kalau sudah tua ya bapak-bapak yang sudah tua pasti kepingin kembali lagi muda. Karena itu sangat keliru ketika orang selalu mengatakan atau menggambarkan bahwa masa muda itu adalah masa menikmati hidup sesuai dengan selera. Sehingga konotasinya sekarang semua yang kurang baik itu selalu diidentikan dengan masa muda. Itu kekeliruan yang sangat fatal. Harusnya diidentikan ya, kalau kita mau merubah diri kita dan masyarakat kita, harus diidentikan masa muda itu dengan kebaikan. Karena itu kata Imam Malik Ibn Dinar rahimahullah, innamal khairu fis syabab. Innamal khairu fis syabab. Sesungguhnya seluruh kebaikan itu hanya bisa diwujudkan ketika masih muda. Seluruh kebaikan. Kalau sudah tua, tidak bisa dia wujudkan seluruh kebaikan. Salat yang paling sempurna dilakukan ketika masih muda. Kalau sudah tua bungkuk-bungkuk kan tidak bisa lagi ruku sempurna seperti anak muda. Apalagi kalau kita berbicara tentang belajar, waktu menghafal yang paling kuat, seluruh panca indera berfungsi dengan sebaik mungkin, itu di masa muda. Ya, kan itu orang sering mengatakan kalau muda, masih muda, kalau dia makan, apanya yang makan,
mulutnya. Tapi kalau sudah tua, apanya yang makan? Kalau orang sudah tua, yang makan itu otaknya bukan mulutnya. Karena makanan sebelum dia makan, dia pikir dulu, ini kolesterol atau tidak, ini membahayakan atau tidak, ini dan sebagainya. Kalau muda tidak ada, apa yang disuguhkan dimakan. Kalau sudah tua, oh ini es, tidak cocok, sudah tua. Ini nasi goreng sudah lewat, tidak bisa lagi saya makan. Kalau muda, tidak ada. Ya jadi innamal khairu fis syabab. Yang paling bagus seluruh kebaikan itu di waktu masih muda. Jadi jadikanlah ghanimah kehidupanmu di waktu muda. Jangan sampai hilang begitu saja. Akan menyesal seumur hidup dan tidak akan kembali. Seandainya menyesal bisa kembali tidak apa-apa. Tapi menyesal dan tidak akan kembali. Hadirin jamaah salat maghrib yang berbahagia, kembali kepada hadis tadi. Jadi begitu para salaf, orang-orang yang saleh yang terdahulu, selalu memikirkan yang terbaik untuk akhiratnya, khususnya ketika dia masih muda. Bukan berarti yang tua tidak ya, minta maaf bapak-bapak yang sudah tua, tidak. Tapi kalau sudah tua pasti punya anak muda. Kalau ingin memperbaiki kehidupannya yang dia sudah jalani berlalu yang tua, ada satu yang bisa dia lakukan, mengembalikan masa mudanya. Apa itu? Menjadikan anaknya yang muda sesuai dengan apa yang diinginkan agama. Maka dia akan dapat pahalanya walaupun lewat masa mudanya. Jadikanlah anak-anakmu, anak mudamu, anak yang saleh. Karena itu jangan selalu dijadikan alasan pembenaran tindakan yang tidak baik. Itu masa muda. Kenapa dia jadi begal? Oh, kamu masih muda. Seakan-akan pembenaran. Kenapa dia tidak salat? Ya kan masih muda. Kenapa dia narkoba? Ya kan masih muda. Nanti juga kalau sudah menikah, sudah punya anak jadi baik. Kesalahan fatal. Harusnya ketika orang mengatakan siapa yang paling rajin ke masjid, harusnya anak muda. Bukankah Nabi SAW ketika kabilah Arab berkelahi sampai mau membunuh satu dengan yang lain, ketika ingin meletakkan Ka'bah kembali ke tempatnya, ini Hajar Aswad, mereka kemudian sepakat siapa yang pertama kali masuk masjid, dialah yang menjadi hakim apapun yang dia putuskan tentang pengembalian Hajar Aswad. Siapa yang pertama kali masuk masjid? Nabi kita SAW. Waktu itu umurnya muda atau sudah tua? Masih muda. Sekarang kan identik masjid itu, yang paling duluan datang di masjid siapa? Orang tua. Harusnya yang paling duluan datang di masjid anak muda. Kenapa dia masih kuat? Nonton tengah malam saja kuat. Main bola kuat. Kenapa kalau ke masjid tidak kuat? Apa yang menghalanginya? Tidak ada. Kecuali
kalau dia tidak mau. Tapi kalau dia mau, tidak ada penghalangnya. Disuruh bawa bom saja mau. Padahal itu kejahatan luar biasa bagi Islam. Masa salat saja tidak bisa. Jadi mulai besok subuh, yang pertama kali datang di masjid sini siapa? Setelah ceramah ini kita harapkan anak muda. Jangan lagi orang tua. Yang paling terakhir keluar dari masjid siapa? Sekarang kan yang nampak yang paling terakhir keluar dari masjid orang tua. Anak muda, assalamualaikum, assalamualaikum. Harusnya dirubah. Yang pertama kali masuk masjid anak muda. Yang terakhir keluar dari masjid harusnya anak muda. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kembali kepada hadis tadi, ketika tadi sahabat bertanya amalannya afdal yang terakhir, alla tattahimahu, janganlah engkau menuduh Allah. Artinya harus selalu berprasangka baik kepada Allah. Ini kunci ketenangan hidup, bahwa segala yang terjadi itulah yang terbaik, karena Allah yang tahu, kalian tidak tahu. Nah, kemudian kita kembali ke rumah, ya, materi kita, termasuk nanti bagian yang penting di situ penghuni dari rumah tersebut, yaitu anak mudanya. Karena itu ada wasiat, ya sebelum kita lanjut, ada wasiat dari Imam Sufyan As-Tsauri rahimahullah, memberikan semangat kepada anak muda. Ya ma'syaras syabab, ta'ajjalu, ya, wahai para pemuda, ta'ajjalu, bergegaslah kalian fi barakati hadzal ilm, untuk mengambil berkahnya ilmu ini, yakni ilmu agama. Fa innakum la tadrun la'allakum la tablughuna ma turidu atau ma tu'ammiluna min. Karena kalian tidak tahu, bisa saja apa yang kalian cita-citakan itu kalian tidak mampu menggapainya. Maka bergegaslah mengambil berkahnya ilmu ini. Jadi anak muda harus bergegas belajar, menghafal, menulis, mendengar. Ya. Kemudian beramal. Ya, beramal. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala, beliau mengatakan, kunna nata'allamu al-iman qabla an nata'allama al-Qur'an. Kami dahulu belajar ilmu sebelum belajar, bukan belajar ilmu. Kunna nata'allamu al-iman qabla an nata'allama al-Qur'an. Kami dahulu belajar ilmu, belajar iman sebelum belajar Al-Qur'an. Jadi kami mengimani dahulu Al-Qur'an sebelum kami pelajari. Nah, itulah orang-orang dahulu. Jadi walaupun dia belum baca, belum paham, belum dengar, tapi kalau dia yakini itu Al-Quran,
maka dia yakini dahulu. Sehingga bertambah ilmunya, bertambah imannya. Karena dia yakini dahulu. Setelah dipelajari, maka bertambah imannya. Kalau sekarang kan orang balik. Makanya banyak manusia sekarang ilmunya itu luar biasa, banyak sekali di kepalanya, tapi keyakinannya berbanding terbalik. Kenapa? Karena dia tidak yakini dahulu. Dia mau ilmui dahulu. Dia mau olah dulu dengan akalnya, dengan pikirannya, dengan kemampuannya. Kalau cocok, diimani. Kalau tidak, tidak dikerjakan, tidak diimani. Maka kadang banyak ilmunya tidak bertambah imannya. Ya, banyak yang dia hafal, tapi sedikit yang dia amalkan. Nah, ya jadi mereka mempelajari ilmu itu dengan hati, dengan iman. Makanya mereka mudah sekali untuk berubah, mudah disentuh hatinya, karena dia imani dahulu. Maka apapun yang datang, sudah isya, azan dulu ya, atau gimana? Hah? Nanti salat jam 9. Jam 8 minta salat dulu. Salat lanjut lagi. Nah, kita lanjutkan sampai jam 8 baru kita salat. Jadi kembali kepada materi kita tadi. Jadi anak muda
adalah kunci perubahan kebaikan. Termasuk nanti di rumah. Ya. Bahkan rumah itu nanti menjadi poros memperbaiki anak muda secara khusus dan umat secara umum. Sekarang kita lihat rumah. Apa makna rumah? Al-bait, jadi bahasa Arab al-bait. Jadi kalau belajar sorof, sudah belajar sorof, bata yabitu baitan mabitan. Kalau bapak-bapak yang pernah naik haji, kalau dari Arafah ke Mina, ya, itu harus dikatakan mabit dulu ya. Mabit dulu di mana? Di Musdalifah. Apa artinya mabit? Mabit artinya bermalam. Harus melewati malam. Dan ini termasuk kewajiban ibadah haji. Kalau dia tinggalkan berkurang kesempurnaan ibadahnya. Maka rumah itu asalnya rumah dari kata maknanya artinya tempat bermalam. Ya. Tapi orang buat rumah tempat bermalam supaya bermalamnya itu nyaman, tenang, enak. Itulah namanya rumah. Walaupun bukan berarti ketika di siang hari orang tidak bisa tidur di rumah. Ya. Tapi itu asal kata maknanya. Karena orang itu paling banyak istirahatnya di waktu malam. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Ya. Allah menjadikan siang apa waja'alna laila libasa. Jadikan malam itu seperti libas, pakaian. Karena itu tidur yang paling nyaman, nikmat itu di waktu malam. Waja'alna an-nahara ma'asha, dan dijadikan siang untuk mencari maisha, penghidupan. Ini yang pertama harus dipahami rumah. Berarti rumah itu adalah tempat istirahat khususnya di waktu malam yang nyaman. Itu fungsinya rumah. Maka bisa dibayangkan rumah yang bagaimana yang nanti bisa berfungsi sebagai jannah, surga. Ya. Karena itu orang sekarang berlomba, subhanallah, memperbaiki rumahnya. Ya, itu naluri, fitrah.
dibuat, dipoles, dibentuk, digambar atau apapun namanya agar rumah itu tampak indah dan nyaman. Tetapi kalau dilihat dari asalnya, bagaimanapun rumah itu mewahnya, indahnya, luasnya, atau modelnya, kalau pemiliknya tidak nyaman, maka berarti rumah itu hanyalah kenangan, bukan rumah yang sesungguhnya. Karena menyelisihi fungsi asalnya itu rumah. Makanya orang buat rumahnya kalau panas kasih lagi AC-nya, kipas angin, AC, kasurnya dia beli yang empuk, kalau bisa tidur tenggelam. Apa gunanya? Supaya bisa tidur yang nyaman. Ada kursinya, kursi yang bagus supaya tenang duduk di situ di rumahnya. Tapi kalau tidak bisa memenuhi fungsi tersebut, berarti itu bukan rumah, cuma bentuknya rumah. Kemudian kalau tadi kita kaitkan dengan anak muda, anak muda, sekarang kalau kita tanya, apalagi kalau mau mengadakan survei, anak muda yang nakal itu betah di rumahnya atau tidak? Dia jawab dengan jujur. Anak muda yang nakal betah di rumahnya atau tidak? Pasti kebanyakannya tidak betah. Tapi kalau anaknya soleh, baik, pasti betah di rumahnya. Kecuali ada hal lain. Karena jadi ungkapan baiti jannati, rumahku adalah surgaku, itu dari perkataannya Aisyah radhiyallahu taala anha. Rumahnya Nabi itu kecil. Kalau kita sekarang mungkin tidak lebih dari ukuran rumah tipe 27 atau 21. Itu rumahnya Nabi. Sangat kecil dan sangat sempit untuk ukuran sekarang. Kayak apartemennya, satu apartemen saja, satu kamar. Itu rumahnya Nabi. Pada saat seperti itu Aisyah mengeluarkan kalimat seperti itu. Baiti yang sempit ini itu adalah surgaku. Ya, jadi rumah yang nyaman. Nah sekarang, apa yang menyebabkan rumah itu nyaman? Itulah tadi kita ungkapkan dari awal. Kenapa sekarang rumah itu kurang nyaman? Ya, bukan tidak nyaman, kurang nyaman bagi kebanyakan kita sekarang karena kita jadikan rumah kita, ya, kita jadikan rumah kita itu tujuannya untuk dunia.
bukan untuk akhirat kita. Sehingga orang tidak merasa nyaman di rumahnya. Coba kita renungkan sedikit saja. Kalau rumah kita selalu kita jadikan kebanyakannya ya sebagaimana tadi kita awali ya untuk dunia, maka selalu ada yang kurang dari rumah kita. Dalam arti yang kurang dari dunianya. Sudah ada kursinya kurang karena ada kursi yang lebih bagus. Makanya kursinya jadi tidak nyaman. Sudah ada kamarnya, ada spring bednya. Tapi karena ada yang lebih bagus dari urusan dunia, spring bed terbaru, jadi tidak nyaman. Kan begitu? Sudah ada AC-nya, tapi karena kepalanya panas terus pikir perabot rumahnya jadi panas. Maka rumahnya jadi tidak nyaman. Ya. Apalagi anak muda. Ketika di rumahnya dia selalu pikir temannya. Pikir PlayStation-nya. Pikir naik motornya keliling-keliling. Apalagi kalau sudah jadi game motor. Selalu dia pikir enak di warkop. Dia pikir, maka rumahnya jadi tidak nyaman. Suami atau kepala rumah tangga atau bapak ketika berada di rumah, yang dia pikir dunianya di luar. Kalau dia dunia kantor, maka di rumahnya dia pikir kantornya. Bagaimana caranya saya bisa jadi kepala kantor? Di mana dipikir? Di rumahnya. Akhirnya rumahnya tidak nyaman. Betul tidak? Pedagang sudah berdagang pagi-pagi sampai sore, sudah ada keuntungannya, pulang di rumahnya yang dia pikir dagangnya. Akhirnya rumahnya tidak nyaman. Ya. Jadi semua penghuni rumah tersebut ya, memikirkan selalu dunianya di luar. Ditambah lagi dengan dunia rumah itu sendiri, menjadilah rumahnya tidak nyaman. Ya karena itu kalau rumah itu mau dijadikan nyaman, salah satu triknya yang paling baik, kalau suami atau bapak bekerja di luar, pulang di rumah, tinggalkan pekerjaannya. Tidak ada yang dipikir dari pekerjaan. Yang dipikir bagaimana saya menjadikan rumahku ini nyaman untuk istri saya, anak saya, dan ibadah saya kepada Allah. Jangan bawa pekerjaan kantor di rumah kalau mau nyaman. Bapak harus pikir anaknya di rumah. Bagaimana bertemu dengan anak, bercanda dengan anak-anak. Ya, banyak orang tua pulang di rumahnya, anaknya diusir, pergi kau main di sana di luar. Bapak capek. Akhirnya rumah itu tidak nyaman bagi dia dan tidak nyaman bagi anaknya.
Ya, itu penyebabnya. Karena itu perempuan malah lebih hebat daripada itu. Karena ternyata surganya perempuan itu di rumahnya. Karena itu dalam ayat dan dalam hadis perempuan itu disuruh banyak tinggal di rumah. Ya. Waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Wahai para perempuan yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, tinggallah di rumah-rumah kalian. Kenapa dia mau betah tinggal di rumahnya? Karena rumahnya adalah surga. Ya. Bukan surganya di mall, di jalan, ya, di pasar atau di tempat kerja, bukan. Tapi surganya di rumahnya. Karena itu Nabi SAW mengatakan bahwa perempuan itu idza salat khamsaha, kalau dia salat 5 waktu, perempuan paling afdalnya salat di mana? Di rumah. Walaupun tidak boleh dilarang kalau mau salat di masjid, tapi paling afdalnya di rumahnya. Paling afdalnya lagi di rumahnya, di kamarnya. Paling afdalnya lagi tempatnya yang khusus untuk ibadah di kamarnya. Jadi semakin terlindung dan semakin ibadah semakin bagus. Karena perempuan-perempuan seperti itulah yang bisa melahirkan anak-anak yang juga betah di rumahnya. Ya. Bagaimana caranya anak mau betah di rumahnya kalau ibunya jarang di rumah? Ya. Kalau bapak wajar, tapi harus juga pulang ke rumah setelah selesai pekerjaannya. Jadi semuanya bertemu dan berkumpul di mana? Di rumah, bukan di masjid. Paham? Jadi rumah itu luar biasa ya. Bertemunya bapak, ibu, anak, atau ada anggota keluarga yang lain, di mana bertemu? Di rumah, bukan di masjid. Kita laki-laki diwajibkan sholat berjamaah di masjid, betul. Tapi selesai sholat, selesai berzikir, selesai belajar, kembali kemana? Ke rumah, bukan ke warkop. Oh maaf, bukan dilarang ke warkop ya. Tapi kebanyakan manusia kan sekarang lebih banyak waktunya habis di warkop daripada di rumahnya. Kalau waktu kerja ya mungkin dimaklumi kerja, tapi kadang di luar lagi waktu kerja, habis lagi waktunya di situ, bukan di rumahnya. Ya, ini yang harusnya dihidupkan kembali. Bagaimana menjadikan rumah itu betul-betul menjadi rumah yang sebenarnya. Kalau semua atau kebanyakan kaum muslimin mau memperbaiki masyarakatnya, dia perbaiki rumahnya, akan berubah total masyarakatnya. Kalau selesai pekerjaan, tidak ada orang yang berkeliaran. Kalau kurang yang berkeliaran, kejahatan pasti berkurang dengan sendirinya. Itu otomatis. Ya.
Karena itu salah satu tanda dari tanda-tanda dekatnya hari kiamat, ketika semakin banyak hiburan. Karena hiburan itu mendorong orang keluar dari rumahnya. Bahkan kadang-kadang orang menikmati hiburan itu sendiri di rumahnya. Ya, Masya Allah. Sehingga banyak orang masing-masing sibuk dengan urusannya, menikmati hiburan. Apalagi dengan HP ya. Suaminya sibuk terus, istrinya juga sibuk terus, walaupun di rumahnya, apalagi kalau di luar. Anaknya apalagi. Jadi tidak pernah tercipta suasana rumah yang nyaman. Bapak saya ini bagaimana? Ibu saya ini modelnya bagaimana? Makan berjamaahnya bagaimana? Apalagi sholatnya hampir punah. Kenapa? Karena orang disibukkan dengan hiburan, sibuk dengan pekerjaan, setelah itu sibuk lagi dengan hiburan. Padahal harusnya rumah itulah hiburan. Rumah itu hiburan. Karena itu digandingkan dengan kalimat baiti jannati. Apa itu jannati? Apa maknanya jannah? Ya, kalau diterjemahkan surga. Tapi asal maknanya apa itu jannah? Jannah artinya kebun. Kebun yang tertutup, bukan kebun yang terbuka. Karena itu jin, kan kata asalnya sama, jin nyata ada tapi kita tidak lihat. Orang yang gila dikatakan junun karena otaknya tertutup, tidak bisa berpikir dengan baik. Orang menyukai kebun, ya kan? Kan itu digambarkan oleh Allah dalam banyak ayat. Jannatin tajri min tahtihal anhar, ya, khalidina fiha dan seterusnya. Kebun-kebun yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Berarti ada air, ada pohon-pohon, ada tempat duduk, ada segala macam. Sebagaimana sekarang orang buat dan cari-cari kalau lagi pusing. Kan begitu. Cari tempat istirahat, ada airnya, ada pohonnya, ya. Padahal di rumahnya harusnya itu duluan yang ada. Jadikan rumahnya kebun-kebun. Tapi bukan berkebun di rumah ya. Kebun secara maknawi. Ya walaupun bisa juga ada taman-tamannya. Tergantung kondisinya. Nabi tidak ada kebunnya, tidak ada kolamnya, tidak ada ininya. Tapi dikatakan jannati, surgaku, ya. Kebun-kebunku. Karena itu majelis ilmu dikatakan apa? Majelis ilmu. Raudatun min riyadil jannah. Taman dari taman-taman surga. Jadi jadikan salah satunya rumah itu ada taman-tamannya, ada ilmu di situ. Bukan di masjid saja ada ilmu, bukan di sekolah. Tapi diawali ilmu itu di mana? Di rumah. Maka kalau ingin rumahnya adalah surganya, bapaknya harus berilmu. Bukan harus jadi ulama ya, tapi harus punya ilmu.
ilmu minimal ilmu tentang rumah tangga, ilmu tentang suami, ilmu tentang bapak. Kalau sudah tua, tadi kita gambarkan ada yang tua, kalau lebih tua lagi ilmu bagaimana menjadi kakek yang baik, supaya rumahnya itu menjadi taman-taman surga. Jadi semua kembali kepada ilmu. Banyak orang sekarang pintar cari uang, Masya Allah. Ya memang betul dibutuhkan, bukan tidak. Tapi bukan fungsi utama laki-laki itu mencari uang. Makanya sekarang banyak orang berkelahi. Kenapa? Karena kadang istrinya lebih pintar lagi cari uang. Tapi bukan itu. Bukan itu yang paling utama. Apa kata Allah Azza wa Jal? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nabi memberikan sifat ar-rijal. Ya, ar-rijal artinya sifat-sifat kelaki-lakian itu, pemimpin, pengawas, pelindung, pengayom bagi perempuan. Sifat laki-laki. Sifat laki-laki yang paling menonjol ya, walaupun banyak, itu bisa disimpulkan dalam dua perkara saja. Ya. Laki-laki itu harus jadi panutan. Harus jadi panutan. Jadi bukan laki-laki namanya kalau dia bukan panutan. Makanya anak kita kalau kita mau nikahkan dilihat dulu. Kalau sudah bisa jadi panutan, nikahkan. Kalau belum bisa, suruh dulu belajar. Harus jadi panutan. Minimal bagi ya keluarganya. Dan itu yang langka sekarang. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairukum apa? Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Dan saya adalah orang yang terbaik kepada keluargaku dibandingkan kalian. Berarti laki-laki yang baik itu ukurannya di rumah. Bapak yang baik, suami yang baik, kalau sudah tua lagi kakek yang baik, ukurannya di rumah. Bukan laki-laki yang baik yang selalu datang di masjid, belum tentu. Bukan laki-laki yang paling baik, yang paling banyak puasanya, belum tentu. Bukan laki-laki yang paling baik, paling banyak sedekahnya, belum tentu. Karena Nabi tidak mengatakan demikian. Laki-laki yang paling baik, paling banyak sedekahnya. Tidak kan? Semua disuruh bersedekah, laki-laki atau perempuan. Ya. Salat, laki-laki perempuan disuruh sama. Tapi Nabi mengatakan khairukum li ahli. Yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Makanya kalau mau tanya, tahu orang baik, tanya keluarganya. Kalau mau tahu bapak yang baik, tanya istrinya. Suamimu menurut kamu dengan jujur ya, baik atau tidak? Termasuk ustadz. Termasuk ustadz. Karena banyak orang pintar ceramah, pintar ngomong. Kalau ceramah bisa orang terangkat-angkat pantatnya, tapi di rumahnya tidak bisa apa-apa. Ya.
Jadi kalau istrinya bilang suamiku baik, anaknya bilang bapakku baik, maksudnya ukurannya baik ini, ya penting juga dipahami itu tadi. Ukurannya baik, ya ilmu, ya kebaikan, agama. Bukan baik saja karena dikasih uang, tutup mulut. Nah, ya bukan baik karena mau dikasih hadiah saja, tidak. Tapi baik akhlaknya. Makanya kan Nabi mengatakan, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Fa illam taf'al takun fasadun fil ard. Nah, jika datang orang yang baik akhlaknya dan baik agamanya, nikahkan. Kalau tidak akan muncul kerusakan yang banyak. Akhlak dan agama yang baik itu diukur di rumah, bukan diukur di masjid. Jadi kalau yang mau menikah, perhatikan itu baik-baik. Mau menikahkan anaknya, perhatikan itu baik-baik. Bisa enggak nanti istrinya mengatakan suamiku orang baik, ketika ada di rumah atau tidak ada di rumah, ketika dikasih nafkah yang banyak atau sedikit, ya, ketika misalnya marah atau tidak marah, dia bisa tahu baik. Kalau dia marah, pasti karena ada yang tidak baik yang kita lakukan. Misalnya, ya, itu ukuran baiknya. Bukan di masjid, bukan di sekolah. Karena itu keliru, ya. Kalau orang mengatakan kalau mau menjadikan anaknya baik, sekolahkan, masukkan di pesantren. Yaitu salah satu sebab. Tapi sebab yang paling utama dan paling besar itu ada di rumahnya. Sekarang anak-anak kalau di sekolah, setelah sekolah kembali kemana? Kembali ke sekolah lagi? Pasti kembali ke rumah. Hasil yang didapat sekolah diamalkan di mana paling banyak? Ya, diamalkan di rumah. Jadi anak kita dianggap berhasil sekolahnya, berhasil pondoknya. Biar di sini hafal 30 juz di masjid, kalau di rumahnya tidak pernah mengaji, belum berhasil. Kadang di pondok rajin sholat, pulang di rumahnya tidur terus, berarti belum berhasil. Karena kebaikan itu diukur di rumah, bukan di masjid, ya, bukan di jalan, bukan di pondok, bukan di tempat-tempat lain. Walaupun itu juga ada ukuran kebaikannya, tapi ukuran kebaikan yang paling besar itu diukur di rumah. Karena di situ sentralnya kebaikan. Ya. Dan nanti kebaikan akan kembali lagi ke rumahnya. Kalau laki-laki bekerja di luar, dapat uang, uang itu kembali ke mana? Hah? Pasti dia mengatakan kembali ke rumahnya. Kalaupun dia sedekahkan, ya, seandainya pun misalnya dia sedekahkan, tidak mengurangi apa yang kembali ke rumahnya. Justru nilai sedekah itu membuat dia tambah baik ketika dia berada di rumah. Ya. Jadi jadikan rumah sebagai jannah, ya, surga di dunia sebelum kembali kepada surga yang sesungguhnya di akhirat. Kemudian jamaah sekalian, sedikit lagi karena 5 menit lagi. Jadi baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kembalikan fungsi rumah itu sebagai
surga. Maka seorang muslim ya, dan muslimah, atau bapak atau ibu atau ayah atau kepala rumah tangga dan juga anak adalah semua bagian yang harus berusaha menjadikan rumahnya nyaman, saling terkait satu dengan yang lain. Tidak bisa kita mengatakan yang penting saya nyaman sendiri. Nah, itu namanya mau masuk surga sendiri, tinggalkan istrinya, tinggalkan anaknya. Tidak. Kalau saya mau masuk surga, saya tentu mau inginkan istriku juga masuk surga, mau menginginkan anakku juga masuk surga, bahkan menginginkan tetanggaku juga masuk surga, bahkan seluruh umat yang lain juga masuk surga. Apa kuncinya? Masing-masing buat dulu surga di rumahnya. Ya, masing-masing buat surga di rumahnya. Nah, saya kira demikian ya. Nanti kita kalau masih bisa ditambah ya ditambah setelah kita salat Isya insyaallah taala. Aku lukaman tasmaun. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum lima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.